Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yuk mari kita tingkatkan kualitas iman dan amal kita. Jadi bagaimana cara kita menjaga iman kita, kemudian menjaga amal kita yang telah kita tanam dan kita sirami setiap hari dan setiap saat. Karena apa? Kita takut amal yang sudah kita tanam, amal soleh yang sudah kita tanam, kemudian kita sirami, kita rawat, amal ini bisa habis dan binasa. Kenapa? Itu juga yang menjadi tema kajian kita malam hari ini, 3 perkara yang dapat merusak amal. Bapak Ibu yang kami muliakan, bila kita berbicara tentang 3 perkara yang merusak amal, maka kita berlandaskan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang dapat merusak amal. Yang pertama kata Rasulullah, hawa muttaba, hawa nafsu yang dituruti. Nafsu ini adalah salah satu komponen yang harus ada pada setiap diri manusia di dalam kehidupan kita. Kalau kita manusia tidak memiliki nafsu, maka kita diibaratkan seperti orang yang sudah mati, karena kita tidak mempunyai keinginan dan cita-cita lagi. Akan tetapi apabila setiap yang dikehendaki oleh nafsu itu selalu kita turuti, selalu kita ikuti, maka akan jadilah kita orang yang hina, baik hina di sisi Allah maupun hina di mata manusia. Musuh kita yang paling berat itu nafsu. Kalau kita tampak musuh kita itu tampak, mungkin kita bisa lawan, Pak. Kalau kita tak sanggup melawannya, kita bisa lari menghindarinya. Akan tetapi nafsu ini adalah diri kita sendiri. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, inna ahda aduwika nafsuka alladhi baina jambayka. Sesungguhnya musuhmu yang paling berat, musuhmu yang paling memusuhimu itu adalah nafsumu yang terletak di antara 2 dada. Jadi ternyata musuh kita yang paling berat itu adalah nafsu kita yang terletak di antara 2 dada kita. Nah, bagaimana cara kita agar kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita? Caranya apa? Banyak-banyak berpuasa, Pak. Jadi bagaimana cara kita menahan atau mengalahkan hawa nafsu kita itu dengan berpuasa? Karena itu salah satu hikmah disyariatkan puasa Ramadan bagi kita, agar setiap kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita, Pak. Ini al-hikayah cerita. Boleh cerita, Pak ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bertanya kepada akal. Allah panggil dulu sebelumnya, ya akal, ta'al. Wahai akal, mari sini. Kemudian akal dengan penuh tawadhu datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah akal menghadap Allah, kemudian Allah berfirman dengan bertanya kepada akal, ya akal, man ana wa man anta. Wahai akal, siapa saya dan siapa kamu? Kemudian akal pun menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Kamu Tuhanku dan saya adalah hambamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh akal untuk kembali ke tempat semula. Setelah itu, Pak, Allah Subhanahu wa taala ciptakan nafsu, Pak. Setelah Allah ciptakan nafsu, Allah memanggil nafsu, ya nafsu ta'al. Nafsu ngeyel. Ngeyel ini kalau bahasa Jawanya merengkel, Pak. Kalau bahasa Minangnya apa ya? Madai, bandar. Dipanggil ya nafsu ta'al sampai 3 kali, Bu, dipanggil. Kemudian nafsu pun datang dengan uring-uringan lah, dengan malas dia, Pak, nafsu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah nafsu di hadapan Allah, nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nafsu man ana wa man anta.
Wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Kemudian nafsu dengan enteng menjawab, ana, anta. Saya, kamu ya kamu. Lawan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan nafsu ke dalam neraka yang bersangatan panas selama 1000 tahun. 1000 tahun Pak nafsu dibakar di dalam neraka. Setelah itu Allah angkat, Allah tanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya juga masih sama, Pak. Jawabannya masih sama, ana, anta. Saya, kamu ya kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan nafsu ke dalam neraka yang bersangatan dingin selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun Allah angkat, kemudian Allah tanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya masih sama, Pak. Ana, anta. Kalau bahasa anak mudanya lulu gue. Ya Pak ya. Ane, ente, lawan ya. Kemudian dimasukkan nafsu ke dalam neraka yang bersangatan panas dan dingin, tapi tambahannya ada, tidak diberi makan dan minum selama 1000 tahun. Ternyata Pak, kalau yang pertama tadi dan yang kedua, kalau nafsu lapar, dia panggil lapar, datang makanan. Apa bentuk makanannya? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Ya Pak ya. Kalau dia bilang haus, jadi kasih minum Pak, tetap minum. Apa minumannya? Wallahu a'lam, kita juga tak tahu. Tapi pada kali yang ketiga ini, nafsu ini dibakar di dalam neraka, kemudian tidak diberi makan dan minum selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, baru Allah panggil nafsu. Allah angkat nafsu dari neraka, dipanggil nafsu. Nafsunya pun datang menghadap Allah dengan letoy ini, dengan lemah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadapan Allah, Allah tanya, ya nafsu, man ana wa man anta. Disitulah nafsu menyerah kalah dengan berkata, anta rabbi wa ana abduka. Kamu Tuhanku dan saya adalah hamba-Mu. Jadi salah satu hikmah disyariatkan puasa agar setiap kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, di satu hikayat kemudian ada cerita lagi, boleh cerita Pak? Pada suatu ketika Hasan al-Basri datang ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Kenal dengan Rabi'ah Bro? Tak kenal ya Bro? Tapi tahu Rabi'ah itu siapa kan? Pernah dengar? Ulama besar Pak. Jadi yang satu ulama besar, yang satu juga ulama besar, sama-sama ulama sufi Pak. Hasan al-Basri datang ke rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Setelah di depan pintu, dia ketuk pintu, tok, assalamualaikum. Kemudian Rabi'ah dari dalam menjawab, Pak, manggil Pak, siapa di luar? Kemudian apa kata Hasan? Ana Hasan wa asdiqah. Saya Hasan dan teman-teman. Pak, biasanya seseorang yang didatangi oleh Hasan pasti senangnya luar biasa. Apalagi seorang wanita yang didatangi oleh Hasan, karena dia memang seorang ulama besar pada waktu itu. Kemudian apa kata Rabi'ah? Ya Hasan, apa tujuan kamu datang ke rumahku? Kemudian apa kata Hasan? Ya Rabi'ah, saya datang ke rumah kamu ingin menghibah kamu, meminang kamu, menjadikan kamu sebagai istriku. Itu kata Hasan. Orang kalau dipinang oleh Hasan, insya Allah Pak diterima siapapun wanitanya waktu itu Pak. Kemudian apa kata Rabi'ah? Ya Hasan, saya bersedia engkau jadikan sebagai istrimu dengan 4 pertanyaan yang aku ajukan kepadamu. Apabila kamu bisa menjawab ke-4 pertanyaanku itu, maka aku siap engkau jadikan sebagai istrimu. Hanya 4 pertanyaan Pak. Kemudian Hasan dalam hati senang sebenarnya. Hanya 4 pertanyaan, karena dia seorang ulama besar waktu itu. Pertanyaan yang pertama, wahai Hasan, ketika manusia dalam keadaan syahwat, di situ nanti ada manusia yang mati dalam keadaan husnul khotimah
dan ada juga yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wahai Hasan, di bagian manakah aku? Apakah nanti aku Rabi'ah al-Adawiyah mati dalam keadaan husnul khatimah kah? Atau aku nanti mati dalam keadaan su'ul khatimah? Apa kata Hasan? Ya Rabi'ah, itu pertanyaan tentang yang gaib. Saya tak tahu menjawabnya, hanya Allah yang dapat menjawabnya. Satu, Pak. Kemudian yang kedua, wahai Hasan, setelah manusia mati, maka manusia akan dimasukkan ke dalam kuburnya. Di alam kubur manusia akan didatangi oleh dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Dan kedua malaikat tersebut akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ada orang yang beruntung karena dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, tapi ada juga yang merugi dan celaka karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Wahai Hasan, di bagian manakah aku? Apakah nanti aku Rabi'ah al-Adawiyah termasuk orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut, atau orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut? Kemudian apa kata Hasan? Ya Rabi'ah, itu juga tentang yang gaib. Silakan tanya yang lain. Yang ketiga, wahai Hasan, setelah hari kiamat, maka manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian seluruh manusia akan digiring di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti manusia ada yang menerima catatan amal dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari depan, dari belakang. Wahai Hasan, di bagian manakah aku? Apakah aku Rabi'ah al-Adawiyah nanti menerima catatan amal dari sebelah kanankah? Atau menjadi orang yang merugi karena menerima catatan amal dari sebelah kiri? Kemudian apa kata Hasan? Ya Rabi'ah, itu juga tentang yang gaib. Silakan tanya yang lain. Yang keempat, wahai Hasan, setelah manusia menerima catatan amal, maka manusia akan digiring pada dua tempat. Ada orang yang bahagia karena dia menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi ada juga orang yang celaka dan sengsara karena mereka menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wahai Hasan, di bagian manakah aku? Apakah aku Rabi'ah al-Adawiyah nanti masuk surga kah? Atau aku menjadi orang yang celaka dan sengsara karena aku menjadi penghuni ahli neraka? Kemudian apa kata Hasan? Ya Rabi'ah, keempat pertanyaanmu semua tentang yang gaib. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian apa kata Rabi'ah? Sungguh wahai Hasan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal sebanyak 10. Allah berikan kepada kamu wahai Hasan dan seluruh kaum laki-laki sebanyak 9 akal. Dan hanya satu akal yang Allah berikan kepada aku Rabi'ah al-Adawiyah dan seluruh kaum wanita. Kemudian wahai Hasan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan nafsu juga sebanyak 10. Allah berikan kepada aku Rabi'ah al-Adawiyah sebanyak 9 nafsu dan seluruh kaum wanita, dan hanya satu diberikan kepada kamu dan seluruh kaum lelaki. Akan tetapi wahai Hasan, kenapa kamu tidak bisa menjaga satu nafsu dengan 9 akal yang Allah anugerahkan kepada kamu, sedangkan aku Rabi'ah al-Adawiyah mampu menjaga 9 nafsu dengan satu akal yang Allah anugerahkan kepadaku? Wahai Hasan, kenapa kamu masih terlalu mengikuti hawa nafsumu, ingin menjadikan aku sebagai istrimu, kalau keempat pertanyaan itu saja kamu belum tahu? Kamu belum tahu bagaimana keadaan mati, bagaimana keadaan ketika kamu di alam kubur, ketika kamu di padang mahsyar menerima catatan amal, dan ketika kamu masuk surga atau masuk neraka. Tetapi kamu masih hanya memikirkan mengikuti kehendak hawa nafsumu. Bayangkan Pak, Rabi'ah al-Adawiyah menasehati Hasan al-Basri, padahal niat Hasan al-Basri ingin menjadikannya sebagai istri, sudah dikatakan terlalu mengikuti hawa nafsu.
Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa balasannya bagi orang-orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya? Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka ada pun orang-orang yang takut akan kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari kehendak hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang dapat membinasakan amal kita itu Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasuhun mutak, kekikiran yang dipatuhi. Ini waktunya udah mau habis ya Pak ya. Kikir, pelit tuh, tak boleh pelit. Karena sifat kikir ini termasuk daripada sifat mazmumah, sifat yang tercela. Jadi lawan dari sifat kikir ini sifat dermawan, yang diperintahkan kepada kita itu menjadi orang yang dermawan Pak. Dikatakan bahwa sifat dermawan itu seperti sebuah pohon yang batangnya berada di dalam surga, kemudian dahan dan rantingnya menjulur ke dunia. Barang siapa di antara kita yang bergantung pada salah satu dahan dan rantingnya, kelak ia akan menarik kita masuk ke dalam surga. Sedangkan sifat kikir, sifat bakhil itu juga seperti sebuah pohon yang batangnya berada di dalam neraka, kemudian dahan dan rantingnya menjulur ke dunia. Barang siapa di antara kita yang bergantung pada salah satu dahan dan rantingnya, kelak ia akan menarik kita masuk ke dalam neraka. Bahkan Pak, lebih jelas lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu akan selalu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Lakin akan tetapi kata Rasulullah, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Akan tetapi kata Rasulullah, orang yang kikir, orang yang bakhil itu akan selalu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Bahkan kata Rasulullah, al-jahilus sahih ahabbu ilallahi ta'ala min abidin bakhil. Orang yang jahil tapi dermawan itu sungguh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang ahli ibadah namun kikir dan bakhil terhadap harta yang dimilikinya. Pak, tadi Ustaz kita promosi dia Pak, untuk kita sebenarnya dia promosikan ini untuk kebaikan kita, agar kita titipkan harta-harta kita untuk apa? Beli Al-Quran. Ini kesempatan kita. Jadilah kita orang yang dermawan. Harga Al-Quran berapa? Ya Pak ya. Tapi kebaikan yang diberikan dari itu berapa ya? Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ingat Pak, siapa-siapa yang membaca satu huruf daripada ayat suci Al-Qur'anul Karim, maka baginya ada satu kebaikan, dan satu kebaikan itu bisa berlipat ganda menjadi 10 atau semisalnya. Nah, kalau kita infakkan Al-Quran, wakafkan Al-Quran, maka tiap huruf yang dibaca oleh si qari mengalir pahalanya kepada kita yang mewakafkan Al-Quran tersebut. Jadilah orang yang dermawan. Jangan takut, jangan takut untuk berinfak, jangan takut untuk mewakafkan harta kita. Kenapa? Janji Allah. Janji Allah bagi mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan balas berupa kebaikan. Apakah balasan nanti di akhirat? Pasti, ya Pak ya. Tetapi di dunia langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ya Ustaz? Ya, dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil
orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam sebutir benih, kemudian akan menumbuhkan 7 tangkai dan akan menghasilkan 100 buah. Pak, contoh konkretnya apa dia? Allah katakan seperti tanam-tanaman, dari 1 bibit 1 benih menjadi 7 tangkai. Contoh konkret di sekitar kita apa? Tanamannya. Di sini ada yang punya kebun sawit, Pak. Ada yang punya kebun sawit. Tapi sama sawit tahu Pak ya? Tahu. Sawit kita contohkan. Sawit itu kita tanam dari 1 bibit, betul Pak? 1 bibit 1 brondolan. Jadi dari 1 bibit 1 brondolan itu tadi kata Allah menjadi 7 tangkai. Sawit kita itu Pak di ladang berapa tandan Pak? 1 pohon itu ada 7 tandan. Lebih Pak ya? Lebih. Kemudian kata Allah dari 7 tangkai akan menghasilkan 100 buah. Pak, kita jangan hitung dulu 1 batang sawit Pak. 1 tandan sawit itu, 1 tandan sawit TBS itu Pak, ya kan? Ada 100 brondolannya Pak? Ada? Lebih. 1 tandan sawit, brondolannya itu kalau yang besar segini-segini itu berapa banyak brondolannya? Ya Pak ya? Buah sawitnya itu Pak. Banyak Pak ya? Apalagi kalau kita hitung 1 batang sawit, banyak. Lebih 100 Pak? Lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah melipat gandakan orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi yakin saja Pak, kalau kita infakkan, kita wakafkan, pasti berbuah kebaikan. Karena itu orang yang dermawan tak pernah kita lihat jatuh bangkrut Pak, tak pernah pahit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkahkan hartanya. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, masih ada waktu Pak? Sedikit lagi ya. Yang ketiga yang dapat membinasakan amal yang sudah kita tanam dan kita siram ini Pak, wa ijabul mar'i bi nafsi. Seseorang yang memiliki sifat ujub. Ujub ini Pak, bangga diri. Ya Pak ya? Terlalu bangga diri tak boleh. Kalau udah pakai terlalu over ini tak boleh ya. Pak ya? Terlalu bangga diri. Kenapa? Karena orang yang bangga terhadap dirinya sendiri itu bisa menjatuhkan ia ke sifat sombong. Jatuh ke sifat sombong. Sifat sombong itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sifat sombong itu ada pada makhluknya. Tidak boleh. Karena hanya milik Allah sifat sombong ini, Pak. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita manusia, kita makhluk ini tak ada yang boleh sombong. Jadi ijabul mar'i bi nafsi, bisa jatuh ke sifat sombong. Dan yakinlah Pak, orang sombong tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Sedangkan iblis laknatullah yang pernah di dalam surga karena sombong tak mau sujud kepada Adam, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, keluar dari surga. Ya Pak ya? Apalagi kita manusia biasa yang tak ada apa-apa, sombong di dalam hati kita, maka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit saja dari sifat kesombongan. Mithqala dzarrah min kibrin. Sedikit saja kita tidak boleh sombong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 3 perkara yang dapat merosak dan membinasakan amal kita. Kita berharap mudah-mudahan sekarang sudah melewati pertengahan bulan Sya'ban. Yuk terus kita sirami amal kita. Apa ya? Kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nantinya, setiap kita, keluarga kita dan orang-orang terdekat kita dapat bertemu dengan Syahrul Mubarak, yaitu Syahrul Ramadan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.